Halo ibu-ibu, selamat datang kembali dengan episode ketiga di Sekoper Cinta. Ibu-ibu, pernahkah ibu-ibu merasa tidak nyaman dengan diri sendiri? Atau merasa bahwa kita tidak memiliki bakat apa-apa? Merasa sedih? Atau bagaimana perasaan ibu-ibu nih kalau mendengar ibu-ibu lain, ya nggak usah jauh-jauh, tetangga misalnya, memiliki usaha yang sukses? Apakah ibu-ibu merasa semangat atau melakukan hal yang sama begitu? Atau justru kebalikannya, merasa bahwa diri kita seperti tidak memiliki potensi atau hal-hal yang seperti itu? Nah, sebenarnya setiap perempuan pasti memiliki potensi, hanya saja kurang menyadarinya. Apa itu? Hanya ibu sesungguhnya yang lebih tahu. Nah, sebelum lebih lanjut, yuk kita lihat dulu cerita Ibu Damai. Bu Damai, selamat pagi. Wah, Iya Bu Dita. Aduh, Ibu meniginding gini mau kemana? biasa olahraga pagi Bu, biar seger. Aduh, wah segernya. Oh iya, sebentar. Iya, saya mau kasih Ibu kartu nama nih. Ini saya punya usaha kecil-kecilan, nasi kuning. Kalau Ibu mau ada syukuran atau apa, bisa tumpeng juga. Nah, ini silakan. Silakan diambil kartu namanya. Ini ada nomor teleponnya. Ibu kalau butuh apa-apa bisa kontak saya. Ya Bu ya. Eh, em, Jadi Bu, saya permisi dulu mau lanjut olahraga. Selamat pagi. Dah. Dengan Ibu Damai? Iya, ini kartu nama saya, Ibu Damai. Saya? Bukan, atuh, itu bukan saya. Saya nggak punya usaha. Kerjaan saya mah
ibu rumah tangga biasa. Iya, memang gak ada yang spesial jadi ibu rumah tangga biasa mah. Kerjaannya juga cuma bersih, masak, cuci piring, ya cukup. Gimana ya? Udah kerja rumah sama teh ngabisin waktu 24 jam. Pokoknya kata orang-orang, ibu teh merasa anaknya harus mendidik anak-anak supaya jadi generasi yang baik dan makmur. Kenapa tidak suka disepelein? Saya juga rumah kerja, terus sebentar. Saya jadi ngelakuin anak. Asa jadi serba salah. Jadi ibu rumah tangga digituin. Kerja di luar juga digituin. Bukannya setiap pilihan teh ada konsekuensinya ya. Bukannya setiap pilihan teh harus dihormati, harus dihargai. Lihat tetangga-tetangga pada punya usaha. Sumpah ya, saya teh nggak iri. Saya ikutan beneran. Ada merenya punya potensi.
Ngapain kamu teh ngangkat? Jujurikan siga kieu. Naon? Kamu yakin kan? Kamu yakin punya potensi? Yakin kan? Kamu tuh punya potensi, Damai. Terkadang perempuan suka merasa rendah diri dan merasa bahwa ia banyak kekurangan. Apalagi kalau sudah mulai membanding-bandingkan diri dengan lingkungannya. Ibu-ibu jangan gitu ya, karena setiap perempuan pasti memiliki potensi sendiri yang bisa muncul ketika diasah dan dilatih. Mari kita dengarkan master kali ini tentang bagaimana kita perempuan bisa menggali potensi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara, bertemu kembali di kelas Koper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Mawar Pohan, Master of Trainers Koper Cinta, akan menyampaikan penjelasan tentang penggalian potensi diri. Ibu-ibu para perempuan Jawa Barat juara, apakah ibu ingin melakukan perbaikan dalam hidup ibu? Apakah ibu ingin lebih mengembangkan diri? Untuk dapat mengembangkan diri, seseorang perlu mengetahui potensi dirinya. Potensi diri adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal. Potensi yang dimiliki dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Penting bagi setiap orang untuk dapat menemukan potensi dirinya agar dapat dikembangkan dengan lebih optimal. Untuk mengenali potensi yang dimiliki, dapat dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri. Silakan ibu-ibu memikirkan, lalu membuat daftar apa saja yang menjadi kekuatan ibu dan apa saja yang menjadi kelemahan ibu. Kekuatan adalah sifat, keterampilan, dan kemampuan yang kita miliki. Sedangkan kelemahan adalah hal-hal yang kita rasakan kurang mampu atau kurang baik pada diri kita. Jujurlah pada diri sendiri, namun juga percaya dirilah. Terkadang lebih mudah melihat kelemahan dibandingkan kekuatan. Namun, setiap orang pasti memiliki kekuatan. Sebaiknya hindari melihat kelemahan atau kekuatan secara fisik, seperti cantik, jelek, dan lain-lain. Namun, lebih fokuslah pada hal-hal yang dapat dirubah, seperti sifat dan kemampuan. Untuk membuat daftar ini, mungkin ibu bisa meminta bantuan dari orang-orang terdekat ibu, seperti suami, keluarga, atau teman.
Bisa saja masukan dari mereka dapat membantu ibu melihat hal-hal yang sebelumnya tidak ibu sadari. Tentu saja, ibu perlu berlapang dada untuk menerima apapun masukan dari mereka. Kita perlu mengetahui kelemahan agar kita memahami batasan diri. Namun, fokuslah pada kekuatan diri kita. Setelah membuat daftar kekuatan dan kelemahan seperti tadi, ibu bisa lanjutkan dengan membuat daftar hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kekuatan atau potensi diri ibu tersebut. Misalnya, seperti contoh berikut ini. Mengikuti kursus, mengikuti organisasi untuk memperluas pergaulan, mencoba resep masakan baru, dan lain-lain. Silakan ibu buat sesuai dengan kemungkinan dan kesempatan yang ada di sekitar ibu. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ibu lakukan dalam upaya mengembangkan potensi diri. 1. Buat keputusan untuk berkembang. Langkah pertama, tentu saja kita perlu membuat keputusan bahwa kita ingin melakukan sesuatu untuk mengembangkan diri kita. Kedua, kenali diri sendiri. Salah satu contohnya adalah dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan seperti yang tadi sudah kita contohkan. Selain itu, bisa juga dengan lebih menyadari hal-hal apa yang bisa membuat ibu lebih berbahagia, sehingga dapat membantu ibu dalam menentukan tujuan yang ingin ibu capai. Ketiga, tetapkan tujuan. Tujuan di sini sebaiknya bukan hal-hal besar yang sulit untuk dicapai. Buatlah tujuan-tujuan kecil, sehingga langkah-langkah untuk mencapainya pun dapat lebih nyata dan jelas. Keempat, menyingkirkan rasa takut dan berusaha keras. Kegagalan mungkin saja terjadi dalam mengembangkan potensi diri. Hal ini wajar, dan jadikanlah sebagai motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Kelima, mulai dengan langkah kecil. Mulailah dari hal-hal yang paling mudah ibu lakukan. Cari inspirasi dan contoh dari orang-orang lain yang sudah melakukannya. Keenam, buat daftar pencapaian. Membuat daftar pencapaian dapat membantu kita melihat hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan, sekecil apapun dalam hal mengembangkan diri. Hal ini dapat membantu kita untuk terus percaya diri akan kemampuan kita. Pada dasarnya, pencapaian besar adalah kumpulan dari banyak pencapaian kecil yang sudah ibu-ibu lakukan. Ketujuh, jadilah diri sendiri dan jangan membandingkan dengan orang lain. Keberhasilan orang lain jadikanlah motivasi. Namun, setiap orang punya keunikannya masing-masing. Fokuslah pada pengembangan diri sendiri. Kedelapan, memperluas relasi atau jaringan. Memiliki banyak teman tentu menyenangkan. Ibu bisa belajar beragam hal dari orang-orang lain. Hal ini juga membuka banyak peluang yang bisa dilakukan. Kesembilan, bergabung dengan komunitas atau mengikuti kursus atau pelatihan. Bergabung dengan komunitas dapat membantu memperluas jaringan, sedangkan mengikuti kursus dapat membantu belajar keterampilan-keterampilan baru yang dapat membantu ibu mengembangkan potensi yang ibu miliki. Baik perempuan Jawa Barat juara, saatnya kita mengambil kesimpulan dari materi yang dikaitkan dengan sketsa drama Ibu Damai yang telah kita saksikan tadi. Maka kita bisa dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Dalam menggali potensi diri ibu-ibu, dapat dimulai dari pertama, kenalilah diri lebih baik. Identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kedua, mulailah dari langkah-langkah kecil untuk berubah. Asalkan konsisten dan terus-menerus dilakukan, pasti akan membuahkan hasil.
Ketiga, bangunlah motivasi dengan memperluas pergaulan dan mencoba hal-hal baru. Sebagai penutup, saya sampaikan 2 kutipan berikut untuk membangkitkan semangat ibu-ibu semua, para perempuan Jawa Barat juara. Man jada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan hasil. Dan, where is the will, there is a way. Jika ada keinginan, pasti ada jalan. Demikian penjelasan tentang penggalian potensi diri. Sampai bertemu kembali di kelas Koper Cinta yang lain. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan bersama cegah COVID-19 dan stop KDRT. Ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, disertai berdoa bersama. Jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan konsumsi vitamin untuk kekebalan tubuh. Jalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dalam rumah tangga, dan perbanyak kegiatan bersama, seperti memasak, berkebun, berolahraga, dan bermain bersama. Ciptakan rumah tangga harmonis dan sejahtera, baik antar suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Jika terjadi KDRT, hubungi pengaduan masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Catat yuk tanggal penayangan pembelajaran Skoper Cinta mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 14 Juli 2023 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 14.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI Jawa Barat. Mari kita ajak semua perempuan di Jawa Barat untuk bergabung untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, bahagia, dan juara. Satu lagi ya, pembelajaran ini pun dapat diakses di aplikasi Skoper Cinta loh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanam, merangkai bunga, merajut, menghias, ataupun memasak, menjahit, sebetulnya banyak sekali kreativitas yang bisa dikembangkan. Coba ibu-ibu, kira-kira apa yang bisa ibu-ibu kembangkan? Banyak sesungguhnya, tapi kita tidak akan pernah tahu sebelum kita berani mencoba. Iya kan? Nah, hiasan tanaman sudah beres nih. Bagus kan? Saya mau lihatkan hasil karya ini kepada suami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ibu-ibu.